Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya kalau kita mau memotong kain, maka kita menggunakan gunting. Gunting adalah pesawat sederhana. Jadi pada prinsipnya pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan usaha. Ada beberapa macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang bentuknya menyerupai batang, terdiri dari titik tumpu, beban, dan kuasa. Contohnya adalah gunting, jungkat-jungkit, skop, dan lain-lain. Jadi kalau kita amati pada gambar ini bahwa sebuah tuas atau pengungkit terdiri dari titik tumpu, beban, misalkan dalam gambar ini adalah batu, dan kuasa atau tangan kita. Hubungan antara beban, gaya kuasa, lengan beban, lengan kuasa adalah W kali LW sama dengan F dikali LF, di mana W adalah beban, F adalah kuasa atau gaya, LW adalah lengan beban, dan LF lengan kuasa. Keuntungan mekanis yang didapat dari sebuah tuas adalah LF per LW atau W per F. Tuas ada beberapa jenis. Yang pertama tuas jenis pertama, di mana tuas jenis pertama ini adalah tuas yang titik tumpunya di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis kedua itu adalah titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang titik kuasanya di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi contohnya kalau untuk tuas jenis pertama, di mana yang posisi titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa adalah contohnya gunting, jungkat-jungkit, tang, dan sebagainya. Tuas jenis kedua, kalau kita lihat pada gambar, itu adalah tuas yang posisi tengahnya atau beban itu ada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya kalau kita perhatikan pembuka botol, ya, itu titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan tuas jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban, ya, itu kalau kita lihat contohnya adalah stapler, ya, itu. Baik, dengarkan tugas yang pertama. Baiklah anak-anak, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, kalian kerjakan terlebih dahulu tugas berikut. Yang pertama, buatlah satu rancangan tuas disertai dengan ukuran lengan beban dan lengan kuasanya, kemudian hitung keuntungan mekanisnya. Yang kedua, carilah 5 alat yang ada di rumahmu yang termasuk tuas, kemudian golongkan ke jenis-jenis tuasnya. Oke? Selamat mengerjakan. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah jenis pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Jadi roda itu akan berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Nah, salah satu contoh penggunaan katrol adalah ketika orang menimba air menggunakan katrol. Ada 3 macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau kombinasi. Jadi yang pertama ini adalah gambar dari katrol tetap, di mana roda itu terpasang tetap di rangkanya, sedangkan yang bergerak adalah bebannya. Keuntungan mekanis yang didapat dari
katrol tetap adalah 1. Yang kedua adalah katrol bergerak. Ya, jadi kalau katrol bergerak seperti ini, rodanya ikut bergerak. Keuntungan mekanis yang didapat dari katrol bergerak adalah sama dengan 2. Yang ketiga adalah katrol ganda atau kombinasi, di mana katrol ini terdiri dari beberapa katrol yang dihubungkan menjadi 1. Keuntungan mekanis yang didapatkan itu sejumlah tali yang menghubungkan katrol-katrol tersebut. Sekarang kita ambil contoh soal pada katrol. Misalkan ada sebuah katrol bergerak di mana beban yang diangkat adalah 100 Newton. Maka berapakah gaya yang harus dikeluarkan? Ya, karena keuntungan mekanik pada katrol bergerak adalah 2, maka gaya adalah setengahnya dari beban. Sehingga kalau beban yang diangkat adalah 100 Newton, maka gaya yang dikeluarkan adalah 50 Newton. Sekarang dengarkan untuk tugas yang kedua. Apakah kalian pernah menaik flying fox? Ya, jelaskan bagaimana prinsip kerja katrol pada flying fox. Oke? Baik, yang ketiga, pesawat sederhana. Ya, jenis yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa permukaan datar yang dimiringkan. Contohnya adalah tangga, pisau, dan papan miring yang digunakan untuk menaikkan benda ke truk. Ya, contohnya seperti ini. Keuntungan mekanik yang didapatkan dari sebuah bidang miring itu tergantung dari landasan bidang miringnya dan tingginya. Jadi makin kecil sudut kemiringan bidang, maka makin besar keuntungan mekanis. KM sama dengan S/H. Jadi kita bisa hitung bahwa F-nya, gaya yang dikeluarkan untuk mendorong sebuah kotak dalam bidang miring itu adalah sama dengan W kali H per S. Contoh soal, ada sebuah bidang miring seperti ini, sisi miringnya adalah 8 meter dan tingginya 4 meter. Berapa keuntungan mekanis? Adalah S/H, 8 meter dibagi 4 meter. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring tersebut sama dengan 2. Dengarkan tugas yang ketiga. Carilah satu benda di rumahmu yang termasuk bidang miring, ukur sisi miring dan tingginya, kemudian hitung keuntungan mekanis. Oke? Baik, jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear adalah sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Roda gigi ini bisa kita temui pada sepeda, sepeda motor, dan lain-lain. Ya, seperti ini ya. Jadi kalian bisa temui di sepedamu atau mungkin sepeda motor. Keuntungan mekanik pada roda gigi adalah bergantung dari perbandingan jari-jari gear besarnya dibanding dengan jari-jari gear kecil, atau perbandingan jumlah gigi pada roda pertama dan jumlah gigi pada roda kedua. Dengarkan tugas yang keempat. Selain sepeda dan sepeda motor, coba sebutkan 2 benda di sekitarmu yang merupakan roda bergerigi. Selesai. Selamat belajar.